Kamu Sinta kan? Sinta. Saya Cika, bukan Sinta. Cika? Iya. Tolong lepaskan tangan saya. Maafkan saya. Sekarang, saatnya kamu gak usah khawatir. Pistol ini pelurunya kasu. Oke? Kamu harus pura-pura mati. Biar rencana kita berhasil. Tapi kamu janji ya, setelah kejadian ini, kamu lepaskan gadis itu. Iya, sayang. Ya, ayo. Benar, kamu gak kenapa-napa. Saya bisa antar kamu ke tempat tujuan kamu. Gak usah. Permisi. Hei, mau kemana Nona Manis? Urusan kita belum selesai. Biarkan saya pergi, Mbak. Saya nggak mau ikut. Saya nggak mau ikut. Kamu mencoba melawan ya? Kamu harus ikut karena kamu masih punya kewajiban. Ayo cepat. Saya nggak mau ikut. Tolong saya nggak mau kembali ke neraka. Tolong saya. Ada apa ini? Ada apa? Jangan ikut campur. Serahkan gadis itu sekarang juga. Mbak, menurut saya sebaiknya... Saya sama sekali tidak bermaksud untuk membunuhnya. Saya nggak sengaja. Benar-benar nggak sengaja. Cepat kita pergi dari sini sebelum ada yang datang dan menyangka kalau kita adalah komplotan pembunuh. Tapi Saya kamu mau dituduh sebagai pembunuh, sementara yang kamu bunuh itu adalah pecundang yang telah menghancurkan hidup saya. Dia ini saudara tiri saya. Dia ini... Saya nggak mau kamu dituduh sebagai pembunuh. Saya tahu kamu tidak salah. Ayo cepat. Ayo cepat. Saya berubah pikiran saya. Saya menggantinya dengan asli. Saya pikir saya harus melancarkan rencana saya. Dan kamu telah melancarkan rencana saya dengan kamu menarik batu ini saya. Kamu jahat, Johan. Terserah. Kamu mau ngomong apa? Oke? Saya rasa satu peluru untuk kamu tidak cukup. Saya akan kasih kamu 2. Selamat tinggal. Ya, kepolisian. Pak, tolong Pak. Telah terjadi pembunuhan Pak di Jalan Patimura. Pelakunya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Barusan naik mobil warna hijau Pak. Nomornya B226JM. Iya Pak, tolong Pak, korban sudah tewas Pak. Segera Pak ya. Terima kasih. Saya benar-benar tidak percaya saya melakukan ini semua. Saya benar-benar nggak percaya. Sebenarnya ada masalah apa antara kamu dan saudara tiri kamu itu? Saudara tiri saya itu adalah seorang gemuk. Dia menyediakan perempuan untuk menjadikan perempuan itu ada di surat hamil dan nantinya anaknya akan dijual. Saya termasuk salah satu korbannya. Ini nggak mau. Dengan berbagai cara saya berusaha melarikan diri dan akhirnya saya berhasil. Jadi kamu? Iya. Saya dijebloskan oleh saudara tiri saya.
Dia menjual saya. Banyak sekali gadis-gadis yang dijualnya. Ada yang dijual ke Malaysia, ke Jepang, dan negara lainnya. Dia telah menghancurkan hidup saya. Dia telah menyebabkan saya ke neraka. Saya benci sama dia, saya benci. Saya benci sama dia, saya benci. Udahlah, kamu gak usah nangis. Kamu aman sekarang. Kenapa kamu tidak laporkan ke polisi saja tentang kegiatan mereka? Itu sama saja menyerahkan diri ke mereka. Mereka akan cari berbagai cara karena mereka punya jaringan yang sangat kuat. Kalau kamu nggak lapor sama polisi, bagaimana dengan saya sendiri? Dan mereka dan saya akan dituduh sebagai pembunuh. Untuk sementara, kamu bersembunyi dulu seperti saya. Kamu jangan pulang dulu sampai aman. Tapi Saya ada tempat persembunyian. Mereka tidak tahu dan saudara tiri saya juga belum tahu. Dino, saya senang sekali. Masya Allah, Bu Ike ternyata ada main dengan Pak Dino. Apa dia nggak malu sama anak-anaknya? Ya Allah, saya harus kasih tahu Mbak Dewi biar nggak keterusan. Kasihan almarhum Mbak Darmanto, masa rumahnya jadi tempat mesum. Saya berharap tiap hari kita bisa seperti ini, Dino. Dan saya yakin kamu pasti tidak akan memerlukan wanita lain karena saya akan membahagiakan kamu. Dan saya akan selalu berada di sisi kamu. Iya, asalkan Robi benar-benar pergi dan nggak akan kembali lagi, saya akan selalu di sini. Jadi bagaimana? Kapan kamu akan menghabisi Karina? Saya tidak yakin, Dino. Setelah kita gagal membunuh Aryo, saya ragu. Kamu nggak boleh ragu, sayang. Kita harus segera membunuh Karina. Karena kalau Karina mati, Aryo juga akan ikut mati. Karena dia tidak bisa menerima kematian Karina. Karina adalah musuh utama kita saat ini. Dia sudah berani mengambil kekuasaan dari kamu. Jadi dia juga harus berani mengambil resikonya, yaitu kematian. Silakan masuk. Kamu yakin kita aman di sini? Kamu yakin kita aman di sini? Ya, setidaknya untuk sementara. Tempat ini biasa saya gunakan untuk menyepi. Seperti yang saya bilang tadi, tempat ini tidak ada yang tahu. Kamu mau minum apa? Apa aja.
pasti mencari kamu. Dan mereka juga pasti akan menangkap saya karena telah membantu kamu kabur. Ya nasib, keluar dari kandang singa, masuk ke mulut buaya. Maaf ya, saya sampai melibatkan kamu. Gak apa-apa, ini memang sudah nasib saya. Polisi telah menemukan wanita korban pembunuhan. Menurut informasi yang diperoleh polisi melalui telepon, diduga pelaku adalah seorang lelaki dan wanita yang melarikan diri menggunakan mobil berwarna hijau. Sampai detik ini, pelaku masih dicari oleh polisi. Saya Yasan melaporkan dari tempat kejadian. Masya Allah. Sialan, ini pasti perbuatan Johan. Pasti dia yang telah membunuh Mona. Bu, Ayu belum pulang ya? Ayah malah beneran ya? Bu, dia takut kalau ayah ngusir beneran seperti dulu. Enggak. Kemana ayah kalian itu cuma emosi sama ibu. Ibu tahu kalau ayah nggak marah sama ibu. Buktinya ibu sekarang masih di rumah. Dia tahu ibu nggak pergi karena merasa ibu nggak salah. Tapi kalau ayah ngusir terus, apa ibu tahan? Insya Allah, ibu yakin karena ibu tahu ibu nggak salah. Ya. Sudah sekarang kalian tidur ya. Bentar lagi juga ayah kalian pasti datang. Nanti bilangin ayah, Bu. Jangan marah lagi sama ibu. Iya, Bu. Iya, iya. Nanti ibu bilang sama ayah. Bukannya tadi Arman sudah mengusir kamu? Hah? Kalau kamu itu sudah diusir sama suami kamu, ya pergi dulu dari sini. Dasar tuh malu kamu. Saya masih menunggu Bang Arman. Arman itu nggak perlu ditungguin, tahu nggak? Dia itu pergi supaya kamu juga pergi. Dasar. Apa perlu? Kamu nih kita seret. Iya. Apa aja mah? Gimana? Ayo, seret aja dia. Saya nggak salah, Ma. Saya nggak berbuat apa-apa. Saya nggak melakukan apa-apa, Ma. Saya nggak mau pergi dari rumah ini. Saya nggak mau. Keluar kamu di sini. Keluar kamu. Gak usah kamu di rumah ini lagi. Ini dan tante ini. Kalian tuh juga keterlaluan. Sama aja kayak sama ibu kalian, bukan tembok. Pokoknya keluar kamu dari rumah ini. Semuanya keluar. Besok kalian kemasi barang-barang. Keluar semua. Tidak boleh ada yang tersisa. Ngerti kamu? Ada ibu di sini. Kamu harus membuat Arman tidak sadarkan diri dan buat dia yakin kalau kalian telah melakukan hubungan itu. Ya Tuhan, saya tidak bisa melakukan itu. Laki-laki itu sangat baik. Sementara Johan, dia benar-benar nggak bisa dipercaya. Bisa saja dia membunuh saya setelah keinginan tercapai. Seperti dia membunuh Mona, pacarnya sendiri. Bagaimana dengan Wira? Dia pasti akan membunuhnya. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan?
Kamu nggak tidur? Bagaimana saya bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Sama, saya juga nggak bisa tidur. Kok nggak diangkat? Ya, paling istri saya. Astagfirullah, nggak diangkat-angkat lagi sama Arman. Jangan. Bang Arman lagi ada masalah di luar sana. Saya nggak boleh menyakitkan kayak begitu, saya nggak boleh. Mudah-mudahan gak ada apa-apa, Bang Arman. Coba saya ulang lagi. Anak saya nggak siap menjawab pertanyaan istri saya dalam keadaan seperti ini. Dia masih nanya kepada saya ada di mana, saya tidak bisa berbohong, apalagi dengan kejadian seperti ini, saya tidak bisa menutupinya dari dia. Tapi kalau kamu begitu, dia pasti akan lebih cemas. Kamu bilang saja kalau kamu tidak bisa pulang malam ini. Jadi, biar dia bisa tenang. Ya, mungkin kamu benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arman gimana? Baik-baik aja kan? Iya, Marni, saya baik-baik aja. Saya masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan sampai pagi. Besok pagi saya akan pulang ke rumah, ya. Tapi Bang, Sudah, Marni, kamu ada cemas. Besok pagi saya pulang ke rumah. Assalamualaikum. ya Allah, apakah Bang Arman benar-benar marah sama saya? Sampai dia tidak mau pulang. Apa betul yang dikatakan Mama? Sebelum saya pergi dari sini, Abang tidak akan pulang. Ya Allah, aku mohon ya Allah, tunjukkanlah kepadanya ya Allah. Tunjukkanlah pada Bang Arman sesuatu yang benar, sehingga dia tidak selalu berburuk sangka kepada saya ya Allah. Lindungilah dia dimanapun Bang Arman ya Allah. Saya sudah katakan, saya butuh kamu. Saya butuh kamera ini. Kenapa mati? Saya tidak bisa melakukannya. Dia apa? Dia sangat baik. Saya tidak tega menyakitinya. Lagi pula, kenapa kamu membunuh Mona? Bukannya kita sudah sepakat kalau ini hanya sandiwara. Yang kita butuhkan bukan sandiwara, tapi yang kita butuhkan adalah bukti untuk meyakinkan Arman. Lagi pula Mona saya sudah nggak butuh lagi. Buat apa saya biarkan hidup? Kamu sudah mulai membantah perintah saya, ya. Saya akan segan-segan untuk membunuh Wira. Kalau kamu ingin bebas, kamu harus membuat Arman bertekuk lutut sama kamu. Ingat! Saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kalau kamu coba-coba berkhianat sama saya, kamu tahu sendiri akibatnya. Waalaikumsalam. Bang, kenapa sih?
Kok kayaknya ada masalah gitu? Abang tadi malam nginep di mana? Enggak, kamu nggak sebaik nanya. Nambah pusing kan. Tadi siapa yang telepon? Suryo? Bukan bang, tadi Pak Damar. Dia itu menginginkan kita menyuplai makanan sebanyak 2.000 orang untuk pegawainya. Yang memberitahukan dia adalah Pak Heri bang. Pak Damar itu direktur PT Argantara bang. Dan dia ingin sekali kalau kita cepat-cepat menandatangani kontrak kerjasama. Jadi kamu masih mensuplai makanan, begitu? Iya bang. Hari ini saya kan udah ngomong sama kamu. Hentikan itu semua. Saya tidak mau melihat kamu bersama Suryo lagi. Ini nggak ada hubungannya sama Suryo bang. Pak Heri yang memberitahukan Pak Damar. Dan mereka alhamdulillah percaya sama catering kita. Seharusnya abang menyupport pekerjaan saya. Karena sangat penting buat saya. Dan kalau bisa bang, anak buahnya abang bisa membantu juga. Jadi kamu pengen saya bekerja sama kamu? Bukan itu maksudnya. Malahan saya sama Bunda berpikir kalau abang yang memimpin semua ini. Karena saya dan Bunda hanya pekerja biasa. Kami butuh manajemen yang mengerti. Karena kami menyuplai makanan sebanyak 2.000 orang, itu harus pekerjaan yang serius, Bang. Abang mau ya bantu? Insya Allah, Bang. Ini rezeki yang dikasih sama Allah. Insya Allah berkah. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda ngapain kesini? Bunda mau ketemu sama suami kamu, Marni. Bunda sudah dengar cerita kemarin dari Nak Suryo. Jadi Bunda ingin merangkan masalah ini. Bunda, tapi waktunya kan tepat, Bunda. Tapi Marni, Saya minta Bunda menjelaskan sejelas-jelasnya kepada saya. Ada apa? Arman, Bunda minta maaf sama kamu, Nak. Memang betul, kemarin Bunda minta tolong sama Marni untuk mengantarkan hutang Bunda kepada Nak Suryo. Tapi Bunda nggak tahu, gara-gara itu kamu jadi menyangka Marni berbuat yang tidak-tidak terhadap Suryo. Maafin Bunda ya, Man. Tapi tolong, Man, kamu jangan membuat praduga yang tidak-tidak pada Marni. Kasihan dia, Man. Dia hanya ingin menolong Bunda. Hei, suami mana yang tidak marah melihat istrinya main sarung? Lagian si Suryo itu keterlaluan, kayak ukuran perempuan aja. Lagian kamu mau aja dipacarin sama Suryo. Tahu diri kenapa? Man, Mereka semua di satu komplotan. Udah usir aja. tapi Man, kamu dengarkan itu. Itu fitnah, Man. Bunda bersumpah demi Allah, istri kamu tuh tidak pernah berapa-apa dengan Nak Suryo. Usir, Man, usir. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu itu kenapa begitu sih, Bu? Seharusnya Ibu itu mendamaikan mereka, bukan manas-manasi mereka, Bu. Dengar ya, kamu ini siapa? Sok tahu, sok ngasih-ngasih nasihat segala. Udah, Man, usir aja mereka. Saya harap Bunda tidak membawa istri saya untuk urusan Bunda bersama Suryo. Kali ini saya bisa maafkan, tapi lain kali kalau saya memergoki Marni bersama Suryo, saya tidak bisa menerima itu lagi, Bunda. Ya, Bunda berjanji, Bunda tidak akan mengalami masalah ini. Ini apa-apaan nih? Masa laporan keuangan perusahaan pengeluaran sama pemasukan kagak sama? Apa kagak ngerti? Kenapa bisa begini nih? Ya, gimana bisa seperti ini? Yang benar dong. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Yang nuduh situ siapa? Lah, tadi Bapak ngeliatin saya, Pak. Lah, gue punya mata. Suka ngaco loh. GR aja. Gue bukan mau, tenang aja. Pak Diki, siapa nih sekarang yang harus tanggung jawab? Ini gila nih. Masa di perusahaan bisa hilang kayak begini? Bu Ike, Pak. Ya, Bu Ike. Bener, firasat gue emang udah kesono. Pas nih kerjaannya nenek lampir nih, ya. Sekarang saya minta Bu Ike dipanggil ke sini menghadap saya. Pak. Baik, Pak.
Ya, Ano. Kamu segera panggilkan Ibu Wika menghadap kepada Pak Ibrahim, Wakil Presiden Direktur Karina. Iya, sekarang juga. Maaf Bu, Pak Baim ingin Ibu menghadap sekarang. Saya sedang sibuk, tidak bisa ketemu. Tapi Bu, kamu ini budak ya? Saya kan sudah bilang kalau saya ini sedang sibuk. Pergi kamu. Permisi Bu. Heh, ngomong aja. Gak tau aturan ya kalian? Di ngomong aturan Pak Diki. Bu Wika, kalau di sini kita mau ngomong aturan, Bu Wika yang nggak sesuai sama aturan. Di mana-mana itu anak buah kalau dipanggil bos datang. Nah sebaliknya bos datang ke sini. Hei, yang bos di sini itu saya, bukan kamu. Dia kagak tahu. Bu Wika, kemarin Dewan Direksi itu udah rapat. Hasilnya menyetujui menandatangani saya, Ibrahim alias Baim, orang paling ganteng di Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur di perusahaan ini. Presiden Direkturnya Ibu Karina dan saya wakilnya. Nah, berhubung sekarang Ibu Karina nggak datang, jadi saya ngambil keputusan pada hari ini. Hei, siapa yang sudi punya bos atasan cecurut seperti kamu? Terserah Bu Wika mau bilang apaan. Saya maklum kok. Mungkin nih Pak Diki itu apa tahap penyesuaian ya. Ya. Yang penting maksud saya kedatangan ke sini ingin menanyakan suatu hal yang sangat penting. Emergency. Saya ingin menanyakan, kenapa ada pengeluaran sebesarnya di perusahaan ini? Ya, itu bukan urusan siapa? Sekarang nih semua masalah ini udah jadi urusan kita. Urusan saya dan urusan Pak Diki. Betul. Ya. Kalau ini masalah saya bawa ke rapat Dewan Direksi, bisa-bisa Ibu dipecat. Sekarang udah jawab deh. Kenapa bisa ada pengeluaran sebanyaknya di perusahaan ini? Dasar orang tidak mengerti bisnis. Jelas saja kita memerlukan dana besar karena kita ini sedang kerjasama dengan perusahaan Jepang. Saya tahu, tapi setahu saya tidak sebesar itu, Bu. Paling juga kita menghabiskan ya cuma separuh dari jumlah itu. Kamu jangan mentang-mentang sekarang anak kamu sudah kaya, kamu bisa semena-mena sama saya ya. Oh, ini bukan soal melawan, Bu. Ibu Wika, saya berani mengatakan itu karena saya sudah ngecek kemana-mana. Ternyata memang tidak ada pengeluaran sebesar itu. Jadi kalian berdua menuduh saya korupsi? Hah? Jangan salah. Kagak menuduh. Tapi berdasarkan pasal-pasal, ayat-ayat di ADART, anggaran dasar rumah tangga perusahaan, ada indikasi mengarah ke situ. Kalau memang kalian menuduh saya korupsi, sekarang mana buktinya? Nih, buktinya lihat sini semua. Teka banget dibilanginnya deh. Capek, jadi kita kurang ajar sama orang tua. Ada satu hal lagi Bu Wika. Udah lama saya disuruh sama Pak Aryo untuk menyelidiki rekening Bu Wika. Ini benar bukan itu semua. Bu Wika sudah menggelapkan uang perusahaan ke dalam rekening pribadinya Bu Wika. Coba Bu Wika pikir. Kalau masalah ini sekarang kita bawa ke rapat Dewan Direksi, bisa-bisa Bu Wika dipecat. Tapi di sini saya nggak mau ngambil keputusan sendiri. Nanti biar rapat Dewan Direksi yang memutuskan. Bu Wika dipecat, dipenjara, atau ya nggak tahu. Bukan begitu Pak Diki? Oh iya, betul. Kebetulan dia ada di sini. Tapi sama siapa dia? Itu kan Roni, pembunuh bayaran yang pernah disewa Dino. Mau apa dia? Jadi bagaimana Pak Robi? Kapan kita bertemu lagi untuk membicarakan masalah harga? Lusa. Karena besok saya harus ajukan dulu. Ron, gua nggak mau dengar lu gagal dalam tugas ini. Kalau sampai lu gagal, berarti nggak ada pembunuh bayaran yang becus kerjanya. Dan lu jangan lagi berkoar kalau lu pembunuh bayaran yang profesional. Ngerti lo? Ngerti bos, ngerti. Bangnya siapa bos? Aduh, apaan sih lo?
Lu denger ya? Namanya Karina. Nih, dan ini bayarannya. Karina. Tenang. Oke, bos. Sebentar, Pak. Baik. Siapa lagi yang mau lu bunuh dia? Lu, Rob. Enggak, gua kesini ketemuan sama Roni, iya kan, Ron? Iya. Iya. Nggak mungkin. Lu pasti disuruh nyokap gua untuk membunuh Aryo lagi. Ayo ngaku. Rob. Enggak, Rob. Gue kesini cuma ketemuan sama Roni. Dan gue kesini cuma mau makan, iya kan, Ron? Iya, Rob. Ayo, gabung sama kita dong. Lu pikir lu bisa ngadarin gua? Kalau ternyata benar lu berdua ngerencanain ngebunuh Aryo, kalianlah orang pertama yang bakal gue tuduh. Dan gue akan bersaksi depan pengadilan kalau lu lah pelakunya. Lu juga. Dan satu lagi, jauhi nyokap gue. Jangan pernah ngambil kesempatan karena gue nggak bakal ngebiarkan. Rob, lu harus percaya sama gue. Gue nggak akan melakukan apapun. Lu lihat aja nanti. Dan satu hal lagi tentang mama lu, gue akan dengan senang hati meninggalkan mama lu. Karena pada kenyataannya, nyokap lu sendiri yang kegatelan sama gue. Kurang ajar. Tenang, benar. Cabut, Ron. Jangan-jangan bukan Aryo lagi target mereka, tapi Karina. Ya, sebentar. Kesini. Dari mana kamu tahu alamat rumah saya? Dari mana? Kemarin saya sempat membaca kartu nama kamu yang ada di mobil dan saya mencatatnya. Dan mereka telah menemukan tempat tinggal saya. Maksud kamu polisi? Bukan, orang-orang yang mengejar saya. Saya mohon tolong saya. Saya sudah tidak tahu harus tinggal di mana. Tolong saya. Siapa tamunya, Man? Bukan, Ma. Ini bukan Sita. Ini Cika. Ini kawan saya. Iya. Ya udah, Man. Suruh aja masuk lah. Mau kemana kita? Saya tidak mau istri saya tahu soal kamu. Tapi saya kan kesini untuk sembunyi dari mereka. Orang suruhan mucikari saya telah mengejar saya dan mereka telah mengobrak-abrik tempat tinggal saya. Mereka pasti sudah tahu kalau saya lah yang membunuh saudara saya. Saya takut, Mas. Makanya saya beranikan diri ke rumah, Mas. Saya butuh perlindungan. Kalau mereka menangkap saya, mereka pasti akan menyiksa saya dan terpaksa saya harus mengaku. Kalau saya bilang itu, Mas, mereka pasti akan menjebloskan Mas di penjara. Saya jadi bingung. Mas, tolong sembunyikan saya di rumah, Mas. Enggak, saya tidak bisa menyembunyikan kamu di rumah saya. Saya tidak mau melibatkan orang-orang rumah saya. Nggak bisa. Tapi istri saya, Mas akan bilang apa sama dia?
Assalamualaikum. Iya Marni, ya. Saya terpaksa membawa teman saya pergi karena dia benar-benar butuh bantuan saya. Saya harus mengantar dia ke rumah kakaknya. Iya Marni, saya tahu. Saya salah nggak pamit dulu sama kamu. Nanti saya akan cerita ke Marni. Marni, tolonglah mengerti. Halo, Marni. Dia pasti marah kan, Mas? Saya akan bicara dengan dia baik-baik nanti. Tapi yang jelas sekarang, saya harus mencarikan tempat persembunyian untuk kamu yang benar-benar aman. Kemana Cika? Kok beberapa hari ini aku nggak bertemu sama dia? Di mana dia? Dia lagi sibuk kerja, nggak bisa diganggu. Kalau begitu, bilang sama dia. Aku pengen banget ketemu. Nggak bisa. Dengar nggak sih? Schedule dia padat. Dalam waktu dekat ini dia nggak bakal kesini. Ngerti? Apa maksudmu? Ya, halo. Halo. Ini aku Rudi. Bisa bicara dengan Cika? Udah berkali-kali gue bilang. Cika lagi sih. Nggak bisa diganggu. Jadi tolong jangan telepon gue lagi. Ngerti? Tunggu dulu. Kalau begitu, saya mau bicara dengan Wira. Wira juga nggak ada. Siapa yang ingin bicara dengan saya? Saya di sini. Hei, saya di sini. Siapa suruh buka mulut? Siapa? Dengar ya, kalau gue yang nyuruh lo buka mulut, nggak usah ngomong. Tapi itu kan pasti telepon dari Rudi, iya kan? Gak seorang lo. Bukan ngebantah gue lagi kalau dikasih tahu. Ingat ya, ini pertama kali lo ngebantah gue. Kalau lo ngulangin lagi, gue nggak bakal segan-segan. Ingat itu. Kalau lo nggak gue suruh buka mulut, gue sama. Paham? Assalamualaikum. Ibu pulang. Kalian kok nggak terawih? Enggak Bu, soalnya Mbak Ina nggak bisa nganterin. Ayah juga, kata ayah suruh nungguin ibu. Ayah mana? Ayah di kamar Bu. Ya sudah, kamu sekarang ambil wudhu dan tunggu ibu di sini ya. Ibu ganti baju dulu sayangnya. Nggak wajib kan? Terawih memang tidak wajib, Mas. Apa salahnya sih kalau kamu terawih? Lagian juga bulan puasa cuma setahun sekali. Saya males. Besok juga bisa. Tapi kan kesian ngeliat Kesia sama Abu. Dia tuh ingin terawih, tapi nggak ada yang nemenin. Apa salahnya sih kalau kamu nemenin? Banyak omong kamu. Suruh aja tuh si Inam nemenin anak-anak. Dia juga terawih kan? Inam sudah bilang sama saya kalau dia nggak bisa terawih karena lagi halangan. Alasan. Bilang aja kamu cari alasan supaya bisa memarahi saya, iya kan? Karena saya ini pengangguran yang nggak bisa menemani anak-anak. Asal kamu tahu aja, bukan berarti saya pengangguran, kamu bisa perintah saya begitu aja. Ingat, saya ini masih suami kamu, yang harus kamu hormati. Ingat tuh. Ya, nanti pulang bawakan saya sate, ya. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta dan memohon, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa Aryo. Ya Allah, berikanlah ya Allah Aryo bisa kembali bersama kami lagi, ya Allah. Kami rindu kepadamu. Ya Allah, ini bulan Ramadan, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, Engkau akan angkat penyakitnya Aryo dan kembali sembuh lagi untuk berkumpul kepada kami, ya Allah. Allah, kami rindu kepadanya, ya Allah. Kami rindu kepada Aryo, ya Allah. Kami rindu tawanya. Kami rindu ayunan langkah-langkahnya.
suaranya yang keluarkan dari mulut untuk melantunkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami rindu semuanya ya Allah. Untuk sementara kamu tinggal di rumah ini. Ini rumah punya kenalan saya. Insya Allah di sini aman. Tapi saya tidak jamin. Kalau sampai bos saya menemukan saya, berarti kamu orang yang menyebabkan kematian saya. Tenang, Cika, tenang. Insya Allah aman. Tadi juga saya lihat tidak ada orang yang mengikuti kita. Tempat ini sangat aman untuk kamu. Sudah, sebaiknya saya ke depan masjid. Saya harus sholat isya dulu. Jangan tinggalkan saya. Cika, tolong. Saya takut. Ya, baiklah. Baiklah, sebaiknya saya sholat di sini aja. Saya ambil air wudhu dulu ya. Kenapa nggak kamu ikut sholat aja bersama saya? Kita sholat berjamaah. Kamu kan pernah ngomong kalau kamu ingin meninggalkan pekerjaan kamu itu. Gak usah. Ya, paling tidak kamu bisa mencobanya dulu jika di situ juga ada mukena. Ayo. Ya, baiklah, saya tidak akan memaksa kamu. Kamu tunggu aja di sini, saya akan sholat. Atau kamu perhatikan saya, siapa tahu kamu jadi tertarik ya.